Selamat pagi Bapak dosen, teman-teman saya semuanya. Perkenalkan nama saya Putri Budiwa. Ini 2030304 Kasar semester 1. Tugas pengantar sosiologi buku ke-15 mengenai sosiologi perspektif. Menurut Medvedev, Anda telah ditukar dengan bayi saat lahir. Betapa berbedanya hidup Anda. Bagaimana jika Anda disengaja keluarga sangat miskin atau sangat kaya? Bagaimana ini bisa terjadi mempengaruhi di sekolah yang Anda hadiri, perawatan kesehatan Anda diterima, dan kemungkinan untuk karir masa depan Anda. Jika kamu dibesarkan dalam agama yang berbeda, apakah hal ini akan berdampak keyakinan, nilai, dan sikap Anda? Mengambil lompatan yang lebih besar, apa jika Anda dilahirkan dengan jenis kelamin yang berbeda atau ras yang berbeda? Apa maukah kamu menjadi seperti sekarang? Kami berbicara tentang mengubah fakta dasar Anda mengenai kehidupan keluarga, kelas sosial, pendidikan, agama, dan seks, ras. Masing-masing memiliki konsekuensi besar bagi siapa Anda dan bagaimana Anda akan bertahan dalam hidup. Faktor-faktor ini memainkan peran utama menulis naskah hidup Anda. Lokasi sosial Anda artinya tempat seseorang dalam masyarakat, menetapkan batasan dan kemungkinan dari sebuah kehidupan. Pertimbangan ini yang pertama, orang yang paling tidak mungkin kuliah adalah mereka kemungkinan mendapat manfaat darinya. Di masa lalu, pernikahan di mana istri memiliki pendidikan lebih tinggi dari suami, mereka lebih mungkin dibandingkan pernikahan lainnya untuk mengakhiri perceraian. Ini tidak lagi benar. Yang ketiga, 14% rumah tangga di Amerika Serikat atau 18 juta rumah tangga dianggap rawan pangan. Artinya, mereka tidak punya uang untuk mencukupi jumlah makanan. Yang keempat, keragaman gender dan ras dalam organisasi bisnis nirlaba dikaitkan dengan peningkatan pendapatan penjualan. Lebih banyak lagi, pelanggan dan keuntungan yang lebih tinggi. Kesimpulan tersebut diambil dari sosiologis terkini penelitian, menggambarkan beberapa konsekuensi dari sosial tertentu lokasi di masyarakat. Meskipun kita mungkin mengambil tempat kita di masyarakat begitu saja, lokasi sosial kita memiliki pengaruh yang besar. Peluang kita dalam hidup. Kekuatan sosiologi adalah mengajar kita untuk melihat bagaimana masyarakat mempengaruhi hidup kita dan kehidupan kita. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi tentang perilaku manusia dalam masyarakat. Sosiolog tertarik pada studi tentang orang lain dan telah mempelajari pelajaran mendasar perilaku manusia, bahkan ketika tampaknya alami atau diterima begitu saja dibentuk dari struktur sosial. Struktur yang memilikinya berasal dari perilaku yang langsung terlihat dari kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, semua perilaku manusia terjadi dalam konteks sosial. Ketika konteks itu lembaga dan budaya mengelilingi kita, membentuk apa yang dilakukan orang. Dan berpikir, dalam buku ini kita akan membahas dimensi masyarakat dan menganalisis unsur-unsur konteks sosial itu. Mempengaruhi perilaku manusia. Sosiologi adalah cara berpikir ilmiah tentang masyarakat dan pengaruhnya terhadap kelompok manusia. Pengaman, penalaran, dan analisis logis adalah arah sosiologi. Sosiologi terinspirasi oleh daya tarik orang memiliki untuk mengamati orang, tapi jauh melampaui biasa. Ini dibangun dari analisis objektif yang dapat divalidasi orang lain sebagai dapat diandalkan. Setiap hari, media dalam berbagai bentuknya, televisi, film, video, digital, dan cetak, membantu kita dengan komentar sosial. Komentar media memberikan informasi yang tidak terbatas. Sosiologis perspektif. Pikiran kembali pembukaan bab di mana kami meminta Anda membayangkan diri Anda tumbuh dalam keadaan yang berbeda. Tujuan kami di bagian itu adalah membuat Anda merasa pengadukan dari perspektif sosiologis, kemampuan untuk melihat pola sosial yang mempengaruhi individu dan kelompok kehidupan. Awal dari perspektif sosiologis bisa sederhana, kesenangan menonton orang atau
bertanya-tanya bagaimana masyarakat mempengaruhi kehidupan orang-orang. Memang banyak siswa memulai studi sosiologi mereka karena mereka tertarik pada orang. Sosiolog mengubah ini pengetahuan ke dalam studi sistematis tentang bagaimana masyarakat mempengaruhi pengalaman orang yang berbeda di dalamnya. Salah satu yang pertama menulis tentang perspektif sosiologis dalam karya musiknya The Sociological Imagination pada tahun 1959. Dia menulis bahwa tugas sosiologi adalah memahami hubungan antara individu dan masyarakat di mana mereka tinggal. Dia mendefinisikan imajinasi sosiologi sebagai kemampuan untuk melihat pola masyarakat yang mempengaruhi individu maupun kelompok individu. Sosiologi harus digunakan, kata Miles, untuk mengungkapkan bagaimana konteks masyarakat membentuk hidup kita. Dia berpikir begitu memahami pengalaman orang atau kelompok tertentu. Seseorang harus memiliki pengetahuan tentang sosial dan konteks sejarah tempat tinggal orang. Pikiran misalnya tentang waktu dan tenaga itu banyak orang menampilkannya. Biasanya Anda mungkin menganggap ini hanya sebagai perawatan pribadi atau upaya individu untuk terlihat bagus, tetapi perilaku ini berhasil asal sosial yang signifikan. Saat Anda berdiri di depan cermin, Anda mungkin tidak memikirkan bagaimana masyarakat hadir dalam refleksi Anda. Namun, saat Anda bercermin, Anda melihat bagaimana orang lain melihat Anda, dan apa adanya sangat mungkin menyesuaikan penampilan Anda dengan pemikiran itu, meski tidak secara sadar. Perilaku yang tampaknya individual ini sebenarnya adalah tindakan yang sangat sosial. Jika Anda mencoba untuk mencapai sesuatu terlihat, Anda mungkin melakukannya karena kekuatan sosial itu membangun cita-cita tertentu. Cita-cita ini diproduksi oleh industri yang mendapatkan keuntungan besar dari produk dan layanan yang dibeli orang. Bahkan ketika orang melakukannya dengan keyakinan bahwa mereka membuat pilihan individu. Beberapa industri menyarankan agar Anda lebih kurus atau lebih melengkung. Celana Anda harus bangga atau lurus. Milik payudara harus diminimalkan atau dimaksimalkan. Baik cara Anda membutuhkan lebih banyak produk, mungkin Anda harus melakukannya perubahan total. Banyak orang berusaha keras untuk mencoba mencapai kecantikan ideal yang terus berubah. Satu yang mungkin bahkan tidak bisa dicapai, seperti tanpa celah kulit, rambut selalu di tempat, tubuh proporsional sempurna bagian. Terkadang mencoba untuk memenuhi cita-cita ini bahkan bisa berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental Anda. Intinya adalah standar kecantikan yang dituduhkan diproduksi oleh kekuatan sosial yang melampaui suatu perhatian individu dengan penampilan pribadi. Kecenderungan cita-cita seperti keyakinan dan praktik yang didirikan secara sosial diproduksi dalam sejarah dan sosial tertentu konteks. Orang mungkin datang dengan semua jenis strategi pribadi untuk mencapai cita-cita ini. Mungkin saja beli lebih banyak produk, coba turunkan lebih banyak berat, dapatkan fotonya pengobatan, atau bahkan menjadi sangat tertekan dan cemas jika mereka mengira supaya mereka gagal. Perilaku pribadi ini mungkin tampak hanya masalah individu, tetapi mereka memiliki penyebab sosial dasar. Sosiologis imajinasi memungkinkan kita untuk melihat bahwa sesuatu yang tampaknya pribadi seperti penampilan Anda muncul dari konteks sosial, bukan hanya perilaku individu. Sosiolog tentu pribadi dengan individu. Yang berikut menemukan fakta yang mengganggu. Dalam pelajari sosiologi sangatlah penting untuk menelaah secara maksimal topik kontroversial dan melakukannya dengan pikiran terbuka. Bahkan saat Anda melihat fakta yang paling meresahkan, faktanya yang kita pelajari melalui penelitian sosiologis bisa menjadi merepotkan karena data dapat menantang cara yang sudah dikenal berpikir. Pertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, banyak yang menganggap internet lebih mempromosikan interaksi sosial
Penelitian sosiologis namun menemukan bahwa orang dengan akses internet sebenarnya lebih cenderung memiliki pasangan romantis karena kemudahan bertemu orang secara online. Yang kedua, meskipun ide tersebar luas dipromosikan di media bahwa wanita berpendidikan tinggi memilih keluar dari karir profesional untuk menjadi ibu rumah tangga. Proporsi wanita kulit putih berpendidikan perguruan tinggi yang tetap tinggal rumah dengan anak-anak sebenarnya menurun. Orang-orang yang melisi dari pekerjaan melakukannya lebih sering karena frustasi dengan bagaimana mereka diperlakukan di tempat kerja. Yang ketiga, jumlah narapidana wanita telah meningkat pada hampir 2 kali lipat. Tingkat peningkatan untuk pria 2/3 wanita dan separuh pria di penjara adalah orang tua. Fakta-fakta ini memberikan bukti yang terus-menerus mengganggu masalah di Amerika Serikat. Masalah yang tertanam dalam masyarakat, tidak hanya dalam perilaku individu. Sosiolog mencoba mengungkap faktor sosial yang membentuk masyarakat dan menentukan peluang keberhasilan yang berbeda. Beberapa tidak pernah mendapat kesempatan untuk kuliah, yang lain tidak mungkin masuk penjara. Memberikan bukti grafis tentang caranya perubahan dalam masyarakat mungkin menentukan peluang untuk kesuksesan kelompok yang berbeda. Gambar ini menunjukkan apa presentasi pertumbuhan pendapatan yang teratas dan 90% terbawah dari populasi A. Sejak saat itu, Perang Dunia Kedua ini adalah periode ekonomi besar ekspansi di Amerika Serikat. Bagaimana pertumbuhan pendapatan didistribusikan selama periode ini dan siapa yang diuntungkan? Seperti yang Anda lihat di gambar ini, sejak tahun 2000, bagian bawah 90% populasi benar-benar mengalaminya. Penurunan pertumbuhan pendapatan yang agak dramatis. Bagaimana ini mempengaruhi kesempatan bagi orang-orang seperti Anda? Bagaimana mungkin membantu menjelaskan kekhawatiran yang berkembang dengan ketidaksetaraan kelas? Kami akan membahas perubahan ini lebih lanjut di bab 8, tetapi untuk sekarang, mungkin Anda dapat mulai memahami bagaimana sosiolog mempelajari kekuatan sosial luas yang membentuk kehidupan orang. Peluang. Sesuatu yang sederhana seperti dilahirkan di generasi tertentu dan dapat membentuk jalan hidup Anda. Yang berikut, membongkar dalam sosiologi. Kekuatan pemikiran sosiologis adalah membantu kita melihat kehidupan sehari-hari dengan cara baru. Pertanyaan sosiologi, tindakan, dan ide yang biasanya diterima begitu saja. Menurut Pater Berger pada tahun 1963, menyebut proses ini menghilangkan prasangka menyangka merujuk pada melihat kebalik fasad kehidupan sehari-hari, yang oleh Berger disebut sebagai kecenderungan membuka kedok sosiologi. Dengan kata lain, sosiologi melihat di pola dan proses di balik layar itu membentuk perilaku yang mereka amani di dunia sosial. Pencerahan di Eropa abad ke-18 dan ke-19 memiliki pengaruh yang sangat besar di perkembangan sosiologi modern. Juga dikenal sebagai agent of change. Pemberitahuan ditandai dengan keyakinan dan kemampuan akal manusia untuk memecahkan masalah masyarakat. Kaum intelektual percaya bahwa ada hukum alam dan proses dalam masyarakat untuk ditemukan dan digunakan untuk kepentingan umum. Ilmu pengetahuan modern secara bertahap menggantikan penjelasan tradisional dan agama. Sosiolog paling awal mempromosikan visi sosiologi yang didasarkan pada pengamatan yang cermat. Auguste Comte, seorang filsuf Prancis yang menciptakan istilah tersebut, percaya bahwa seperti yang ditemukan sains hukum alam, sosiolog biasa menemukan hukum perilaku sosial manusia dan dengan demikian membantu memecahkan masalah masyarakat
Pendekatan ini disebut positivisme, sesuatu sistem pemikiran masih menonjol hingga saat ini, di mana observasi dan definisi ilmiah dianggap sebagai bentuk tertinggi pengetahuan, sebagai lawan, katakanlah dogma, agama atau inspirasi kultis. Mereka bisa menghilangkan penderitaan manusia. Bangsa di awal-awal ke-20 pindah ke masyarakat yang lebih ubah, dengan campuran baru, impian dan masalah yang terlihat seperti yang kita hadapi saat ini. Penyakit perkotaan, kelaparan, kemiskinan, dan ras pemisahan. Slow diyakini bisa menjelaskan bagaimana masalah ini disebabkan dan karenanya terjadi digunakan untuk membuat perubahan. Tidak ada lagi penekanan pada aplikasi terbukti daripada di Universitas Chicago, di mana gaya pemikiran sosiologis yang dikenal sebagai Sekolah Chicago dikembangkan. Sekolah Chicago termasuk sarjana yang ingin memahami bagaimana masyarakat membentuk pikiran dan identitas orang. Sosiolog seperti G.G. Herbert-Mead dan Charles Hotokulei menganggap masyarakat sebagai laboratorium manusia, tempat mereka dapat mengamati dan memahami perilaku manusia agar lebih mampu menangani kebutuhan manusia. Dalam gerakan rumah pemukiman memberikan layanan dan melakukan penelitian untuk meningkatkan kehidupan yang penghuni kawasan kumuh. Terakhir, sebagai budak, Ida Baswedan belajar untuk membaca dan menulis Rocolei, sebuah sekolah yang didirikan untuk dibudak dan dibebaskan sebagai menerima mandat mengajar di fisik. Fungsionalisme. Fungsionalisme berasal dari kata Durkheim yang akan Anda ingat terutama pada caranya tatanan sosial, mungkin bagaimana masyarakat tetap relatif stabil. Fungsionalisme menafsirkan setiap bagian dari masyarakat dalam hal bagaimana hal itu berkontribusi pada stabilitas dan keseluruhan. Seperti yang disarankan Durkheim, fungsionalisme menginstitusikan masyarakat sebagai lebih dari sekedar jumlah bagian-bagian komponennya. Di dalam keluarga, bayi menerima perlindungan dari rezeki. Saat mereka bertambah tua, mereka dihadapkan pada pola dan ekspektasi budaya mereka. Dari generasi ke generasi, persediaan keluarga unik yang untuk mendukung dan memperkaya pengalaman individu dengan rasa kesinambungan dengan masa lalu dan masa depan. Hal yang sama berlaku untuk institusi lain. Kerangka fungsional ketika salah satu bagian dari masyarakat tidak bekerja atau disfungsional seperti yang mereka lakukan dan katakan, itu dipengaruhi semua bagian lain dan menciptakan sosial masalah. Perubahan mungkin lebih baik atau lebih buruk. Perubahan yang lebih buruk berasal dari ketidakstabilan dalam sistem sosial, seperti rusaknya nilai-nilai bersama atau sosial. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.